Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ada pertanyaan berkaitan dengan yang mutakhir, bagaimana sikap kaum muslimin salaf tentang perang Iran Yahudi? Saya kira semua kita senang, ya, baik yang salaf, yang bukan salaf, yang penting muslim. Bahkan ada yang tidak muslim tapi senang, kafir tapi senang melihat Yahudi hancur. Kenapa? Dan itu banyak, ya, banyak. Ya kita tahulah kelakuan mereka di muka bumi. Yang jengkel terhadap kelakuan mereka bukan hanya kaum muslim, walaupun Buddha, Hindu, tapi ya orang-orang awam lah. Melihat mereka membantai wanita dan anak-anak, siapa yang nggak jengkel, yang nggak benci? Gitu. Apalagi kita punya dalil. Mereka kan nggak punya dalil. Mereka hanya melihat di lapangan betapa zalimnya, betapa memalukannya, betapa culasnya. Kita punya dalil. Seandainya mereka baik, seandainya mereka terlihat sopan, mau damai, tetap kita tidak terkecoh. Kita punya Al-Quran, punya sunnah, ucapan Allah dan Rasulnya membongkar borok mereka. Kita tahu rahasia mereka. Jadi walaupun mereka berpenampilan baik, tetap ketika kaum muslimin punya kekuatan, habisi, bantai. Qatilul Yahuda wan Nasara. Perangilah Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka kita lebih-lebih lagi. Orang-orang awam membenci mereka, kita lebih-lebih lagi. Walaupun yang menghabisi mereka, membantai mereka bukan ahlu sunnah, ya. Karena ahlu sunnah lemah misalnya secara persenjataan, ya biarin aja. Ya, seandainya yang menghabisi, yang membantai mereka orang Jepang misalnya, tetap aja kita senang, ya kan? Kan begitu. Berdoa pada salat Jumat saat khutbah kedua, apakah diucapkan atau cukup dalam hati saja? Karena khatib sedang diam, ya kita boleh dengan gerakan bibir, gerakan lidah, istilah kita qomat kamit, ya. Walaupun tentu jangan mengeluarkan suara, kan mengganggu yang lain. Apakah benar doa mustajab itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat? Dua-duanya. Waktu, tempat, satu lagi keadaan diri kita. Waktunya luar biasa, sepertiga malam. Tempatnya luar biasa, di depan Ka'bah. Kan tempatnya luar biasa, waktunya luar biasa. Ya, kita berdoa di situ. Dan tidak dikabulkan. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai hasil dari yang haram. Makanan yang kita makan hasil riba, judi, asuransi, atau korupsi. Gimana mau dikabulkan? Persis seperti orang yang compang-camping mengangkat kedua tangannya mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ditolak doanya, tidak dikabulkan. Kenapa? Haram tadi. Jadi jangan hanya mengandalkan waktu, jangan hanya mengandalkan tempat. Andalkan diri kita. Bahkan di tempat yang biasa-biasa saja, di waktu yang biasa-biasa saja, misalnya jam 9 pagi atau jam 2 siang, ya. Tapi keadaan diri kita yang menyebabkan Allah mengabulkan doa kita. Lebih utama mana, membaca Al-Quran tanpa terjemah atau membaca Al-Quran dengan tafsir?
Bedakan ketika tilawah dengan belajar cari ilmu, belajar tafsir. Jangan disamakan. Kalau lagi tilawah ya terus tilawah. Ya, misalnya saat kita sholat, qiyamul lail, ya itu saat tilawah. Membaca Al-Quran tilawah. Terus, ya. Nanti beda lagi ketika kita sedang mempelajari tafsirnya. Satu ayat bisa berjam-jam. Satu ayat, dua ayat bisa berjam-jam. Buka ini, buka di Ibnu Katsir, buka di At-Tabari, buka di Sahih Bukhari, buka di Sahih Muslim. Tentu beda ya. Benarkah ketika doa di khutbah Jumat mengucapkan amin terus-menerus adalah sebuah kesalahan? Iya, butuh dalil. Ketika kita mengucapkan amin saat khatib sedang berdoa, butuh dalil. Kita yang belum tahu dalilnya, ya udah tunggu. Kalau ada riwayat saat Nabi berdoa sambil menunjukkan satu jari, lalu para sahabat mengucapkan amin, amin, amin. Kalau ada riwayat itu, jangan ragu-ragu kita ikuti. Kalau nggak ada riwayat, ya kita tunggu sampai ada riwayat. Saya mencari nafkah di jalan dan sering hingga larut malam, dini hari. Kadang berpikir jika ada begal yang mau mengambil motor saya akan lawan dengan tujuan mati syahid. Apakah ini dibenarkan? Ya kalau ada aja. Kalau ada ya dilawan. Ya. Enggak usah ini begal di mana ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara dagang nggak laku-laku, istri ngadat mulu ya kan, karena uang kita sedikit, utang di mana-mana ya, lalu malah nyari-nyari begal. Ya itu kan apa ya, pelarian aja, yang jangan begitulah. Ya artinya kita tetap berharap salamah afiat, nggak ada masalah. Nah tiba-tiba Allah takdirkan ketemu begal yang mau merampok harta kita, kita hadapi. Jangan nyari-nyari. Wallahu. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.